Ini apa? Mencerminkan apa? Yang satu ini karakter getarannya frekuensinya rendah. Yang nomor 3 ini frekuensinya sangat tinggi. Tinggal nanti kita lihat ya, apakah frekuensi tinggi ini diiringi dengan amplitude juga tinggi. Amplitude itu bisa PPV tinggi gitu ya. Artinya apa? Respon bangunan seperti ini akan menghasilkan respon bangunan merusak gitu ya, rusak bangunannya gitu ya. Oke. Dan seperti ini juga bisa rusak walaupun frekuensinya rendah, kalau amplitudenya tinggi ya, bisa rubuh gitu ya bangunannya. Oke, makanya nanti batasan yang ditetapkan oleh ASN itu bukan hanya getaran atau PPV, tapi juga frekuensi. Dua ini ya, frekuensi dan PPV. Oke. Nanti terhadap ya, terhadap bangunan ini ya, bisa kita ikuti sebenarnya standar-standar bagaimana apa namanya itu ini rusak ya. Bagaimana batasan kecepatan atau PTV yang masih diperbolehkan gitu ya. Ini menurut Langerfors dan Kingstrom tahun 63 gitu ya. Kalau misalnya bangunan kita dengan material dasarnya ada sand, gravel, Lorentz dan sebagainya gitu ya, itu nanti bisa kita gunakan apa namanya itu, tapi ini sebenarnya ini desibel ya. Di belakangnya ini ada PPV ya, saya naik saja. Nah ini contohnya ya. Oke, misal ini saja ya, menurut DIN 4150 gitu ya. Jadi untuk kelas bangunan ya, misalnya residential building gitu ya, perkantoran gitu ya, yang kondisinya itu ya normal lah itu ya, bangunan yang biasa lah gitu ya, itu bisa menerima maksimum velocity itu 8 mm per detik ya. Tapi untuk estimasinya gitu ya, ini kan maksimum ya, 4,8 sampai 8 itu udah berpengaruh ya. Berarti kalau di bawah 4, di bawah 4,8 ya pasti nggak berpengaruh untuk jenis bangunan yang ini. Atau untuk bangunan yang stabil ya, yang lebih kuat lah gitu ya. Artinya dia bisa menerima getaran atau PPV yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi kalau misalnya cagar budaya bangunannya gitu ya, ada bangunan yang historikal gitu ya, peninggalan sejarah gitu ya, itu biasanya diatur untuk kecepatan atau PPV yang lebih rendah agar ya nggak rusak aja. Biasanya sensitif tuh bangunan-bangunan yang peninggalan atau zaman dahulu itu ya. Oke. Nah ini nanti kriteria kerusakan dan rekomendasi gitu ya, menurut siapa tadi, Langerfors dan Kingstrom gitu ya. Oke. Nah ini menurut ISBM gitu, bagaimana frekuensi terhadap kecepatan ya, particle velocity-nya gitu ya. 1, 10 sampai 100 frekuensinya gitu ya. Yang ini nanti apakah nanti diperbolehkan kecepatan sekian gitu ya kalau frekuensinya. Jadi ada pasangannya, kalau misalnya frekuensinya 10 yang nggak mengganggu itu kecepatannya di 19 mm per detik gitu ya. Kalau misalnya di sini 50 gitu ya, itu untuk frekuensinya ya, itu 50,8 mm per detik. Jadi ada batasan-batasan yang ini ya. Jadi sebenarnya kalau amplitudenya tinggi gitu ya, dan apa namanya itu amplitudenya tinggi, frekuensinya rendah seperti gempa, itu yang sangat berbahaya sebenarnya, karena dia digetarkan dengan gelombang yang sangat lambat gitu ya. Nah kalau frekuensinya sedikit sangat lambat, tapi kekuatan dia menggetarkan itu tinggi, itu amplitude gitu ya. Nah itu yang berbahaya. Makanya kalau gempa pasti lebih berbahaya daripada getaran. Getaran itu frekuensinya nggak ada yang rendah, pasti tinggi gitu ya. Tinggal nanti amplitudenya ini tinggi atau rendah, biasanya tergantung dari jumlah bahan peledak ya, sebanyak apa yang meledak di satu bilik gitu ya. Nah ada juga nanti bisa kita hitung menggunakan Swedish standar ya, bagaimana ambang batas getaran ini. Tapi
uh, untuk apa namanya itu penilaian ini banyak sekali faktor-faktor penyederhanaan ya, seperti FK ini faktor kualitas konstruksi ya, ada faktor jarak, ada faktor aktivitas konstruksi juga ya. Nah ini banyak sekali faktor-faktor, artinya banyak sekali nilai-nilai pendekatan gitu ya. Oke, nanti PPV-nya ini ya, ini sebelum dikoreksi, artinya apa? Ini sorry ya, ini V0 ya. Nah nanti untuk sesuai di standar ini gitu ya, V0-nya ini gitu ya, tergantung kita bisa nilai bagaimana tanah dasar bangunan itu. Kalau di bawah rumah kita itu ada granit, V0-nya adalah 70 gitu ya. Kalau misalnya tambah lunak batuannya itu tambah kecil V0-nya. V0-nya adalah kecepatan asumsi atau kecepatan awal lah gitu ya, yang kita asumsikan di awal sebelum mendapatkan PVV terkoreksi ya. Nanti ada juga faktor kualitas konstruksi ya, tapi ini sangat kualitatif sekali, tapi bisa kalau kalian mau menentukan. Karena apa? Untuk mendapatkan perkiraan PPV ini, yang pertama kita harus ada data peledakan sebelumnya. Artinya harus ada data getaran sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya peledakan itu baru pertama kali gitu ya. Nah, sesuai di standar ini bisa kita gunakan kalau mau memperkirakan getaran itu. Gitu ya. Nah, nanti ada dilanjutkan gitu ya untuk FN, faktor untuk bangunan, jenis material konstruksinya ya. Seperti ini juga ya. Nanti digunakan faktor jarak juga ya, kurva ini ya, bagaimana untuk mendapatkan faktor atau FD-nya, jaraknya terhadap sumber peledakan gitu ya. Kalau lebih dari 500 nggak bisa berarti ya. Ini hanya 350 gitu ya. Sebenarnya ini logaritmik ya, bisa kita perkirakan ya, tapi di sini menurut studi standar ya 350 paling jauh ya, lebih jauh lagi nggak bisa ya. Nanti ada faktor aktivitas peledakan atau FT gitu ya. Nah itu nanti bisa mendapatkan PPV terkoreksi. Nah nanti kalau misalnya kalian ada di area sekitar rumah kalian peledakan ya, yang menggunakan peledakan tambahnya, bisa kalian perkirakan, karena kan kalian nggak mungkin punya alat tuh, alatnya mahal ya. Yang saya ajukan itu alatnya itu yang paling murah hampir 500 juta ya. Belum dikasih ya, 3 tahun mengajukan itu nggak dikasih ya. Dari angkatan 2019 itu belum dikasih sampai sekarang ya. Padahal kalau ada alat itu pasti lebih sering kita ke tambang untuk melakukan pengukuran peledakan itu ya. Oke, nah sekarang bisa kalian lanjutkan lah ya untuk nanti kalau misalnya mau memperkirakan berapa getaran ini gitu. Baik ya, saya rasa itu cukup ya untuk materi hari ini. Minggu depan nanti saya coba berikan ya, perhitungan atau nanti perkiraan atau prediksi gitu ya, PPV berdasarkan data getaran yang sudah ada ya. Nanti kita menghitungnya dengan membandingkan, ada namanya skala distance gitu ya. Nanti ada muatan bahan peledak dan ada jarak gitu ya. Nah itu kita gunakan persamaan USBM gitu ya, hingga dapat PPV prediksi gitu ya. Itu nanti minggu depan saya berikan juga contoh ya, Excel ya yang pernah saya buat ya, untuk memperkirakan atau memprediksi getaran itu ya. Nanti kita lanjutnya. Nah, contohnya seperti ini kurvanya ya. Untuk kurva prediksi getarannya, ini adalah skala distance, yang bawah ini ya SD ini, M ini adalah jarak, KG ini adalah kilogram ya, atau muatan bahan peledak, PPV gitu ya. Nanti kira-kira berapa prediksinya? Prediksinya ini persamaannya ya. PPV 2500, SD tergantung jarak yang kita mau ledakan berikutnya dan bahan peledak yang kita akan gunakan, pangkat minus 1,4 ya. Persamaannya kan berbeda-beda ya ketika kita gunakan datanya berbeda juga gitu. Nah itu
sering digunakan ya. Tapi kekurangan di sini, kalau misalnya peledakan itu belum pernah dilakukan, nah itu nggak bisa, gitu ya. Solusinya apa? Kalau misalnya peledakan baru-baru di awal, kita bisa menggunakan tadi ya sesuai di standar, atau bisa menggunakan metode numerik, menggunakan software gitu ya. Softwarenya pun pendekatan, bukan software perhitungan PPV ya, tapi pendekatannya adalah kecepatan gelombang di permukaan. Contohnya ada RS2, bisa tuh. Contohnya ada flag gitu ya. Atau nanti bisa satu lagi yang sekarang itu logger ini menggunakan ANSYS ya. ANSYS ini bisa itu ya. Tapi ANSYS ini sangat powerful ya, karena dia ini DEM ya, distinct element method gitu ya. Bisa ke logam, bisa ke semua material lah gitu ya, nggak hanya di batuan gitu ya. Tapi memang peruntukannya itu biasanya untuk logam, misal bagaimana batang besi itu kalau ditekan ya, modulus elastisitasnya seberapa besar ya. Itu tujuannya sebenarnya. Baik ya, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, langsung perkuliahan. Ini kelas gabungan ya, kita akan semua saja ya, cuman ke 13 ke 12 ya. Itu Jumat nanti ya, bukan minggu depan ya. Minggu ke 12 udah hadir semua kelas RA, kelas RB minggu 12 bisa hadir semua ya. Kelas RC siap hadir semua. Udah ya, udah saya absen, saya hadir semua untuk kelas pengganti ini gitu ya, karena memang ini harusnya hari libur gitu ya. Tapi saya rasa nggak ada waktu lagi untuk mengganti ini ya, nah sama-sama banyak mungkin dosen lain juga minta kelas pengganti. Baik, ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, oh iya ya, masih banyak yang bertanya kepada saya ya, proyek peledakan ya. Belum saya kabarkan seperti ini. Alat ini kan kita nggak ada. Alat ini saya baru sounding ya untuk penyewaan. Nah, untuk penyewaan ini kan perlu biaya tuh. Nah, biaya ini saya minta ke perusahaan, tapi perusahaannya itu belum memberikan. Makanya agak terhambat gitu ya untuk project ini. Pasti nanti saya ajak di antara kalian, tapi nggak semuanya ya. Makanya banyak yang nanya kapan diskusinya, ya saya belum bisa memastikan ya. Tapi kalau udah deal ya, alat sudah bisa disewa gitu ya, pasti saya ajak ya angkatan 2021 ini untuk ikut saya ke namanya tuh PT janganlah PT ya, tapi dia itu ada tambang andesit ya di Lampung, nggak jauh-jauh ya. Baik ya, jadi yang lain kali nanti jangan nanya-nanya lagi ya, udah tahu masalahnya ini, oke? Nggak mungkin saya nggak ajak ya, apalagi misalnya ngajak 2022 atau ngajak 2020, enggak ya. Giliran sekarang karena saya ngajak peledakan di 2021, saya ajak 2021. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, saya cukupkan untuk materi hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mbak. Enggak ada tulisan itu. Yang punya nanti kalau udah datang yang punya nanti. Ya dari lewat dari pintu belakang dia keluar lagi. Apa sih? Pan hidup pan.
Mau dengerin motor Pak. Itu, minta geber-geber muter di pintu keluarga. Tadi nggak dikasih bapaknya. Masa dikiranya motor gue udah olah kan? Ada nggak deh videonya deh? Berkali. Ada lagi jual makanan. Lu nyuruh ngebekal, lu nggak ngebekal lo. Hah? Nyuruh ngebekal tapi nggak ngebekal. Ya apa yang kira sampai siang kayak gini? Baru tadi ngomong pagi. Ya lu ngomong pagi sih pasti orang belum bangun. Iya, gue aja kaget loh tuh bangun-bangun. Pasang satu. Kan, apalagi ribut. Kapan jadi makan tak? Manusia aja segitu belum bangun. Ya ini nih. Caca, Destina tuh baru bangun. Iya, baru bangun kok gue. Kan gue udah bilang kalau libur nasi. Beneran Selasa kemarin ngapain kamu berangkat ke Soba? Ngapain kita kemarin? Nyari Aquades. Pasti di Selasa apa sih? Iya. Oh itu nasib apa namanya cinggon tuh piye itu? Emang mati? Kan nggak kedapet hari di situ jir. Ya udah nyolong lagi kalau mati. Maaf ya. Ya kok kamu bawa lagi ya? Nggak mau lagi gue bawa. Gak kan emang langsung ke lab. Iya bawa lagi dan gua. Ya bang, ya itu tuh wadahnya. Emang boleh? Aku pakai wadah apa lagi? Wah. Gak apa-apa nggak sih Pan? Bejir. Ini laptop siapa ini masih ngerekam? Laptop Diki. Minggu kemarin tanggal berapa? 25.